Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kekuatan, dan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita, insyaallah kita sebagai umatnya, dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh berkah, yang insyaallah semoga kita mendapatkan syafaatnya hingga yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah dimanapun kita berada, di bulan suci Ramadan ini marilah kita membersihkan hati tanpa harus menghakimi di bulan suci. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Shadaqallahul azim. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 10, di dalam hati mereka terdapat penyakit hati. Fazadahumullahu marada. Dan maka Allah tambahkan penyakit hati. Allah tambahkan lagi penyakit hati. Walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Dan mereka diberikan azab dari Allah yang pedih karena mereka berdusta. Apakah yang dimaksud dengan fi qulubihim maradun? Apa yang disebut dengan maradun? Maradun di sini adalah penyakit hati atau induk dari segala penyakit hati, yang dimana menimbulkan fazadahumullahu marada, menimbulkan penyakit-penyakit hati lainnya. Apakah penyakit hati ini, induk penyakit hati ini? Yaitu keraguan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lemahnya iman kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Al-imanu huwa tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkan. Maka ketika iman kita lemah, apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, kata Allah di bulan puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kata Allah, aqimis shalah. Kata Allah, bayar zakat. Kata Allah, taubat. Kata Allah, jangan ragu. Kata Allah, ketika kita berbuat dosa, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Kata Allah, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan menyerah dari rahmatku. Seberapapun banyak dosa kamu, aku pasti menerima, aku pasti mengampuni. Tetapi orang yang lemah imannya, mereka tidak mempercayai dan tidak mengamalkan. Banyak sekali di bulan Ramadan ini status mereka Islam, tetapi mereka tidak melakukan ibadah puasa dengan sempurna. Bahkan ada yang tidak melakukan ibadah puasa. Karena apa? Lemahnya iman. Padahal status mereka Islam, tetapi ketika lemah iman mereka, apa yang Allah perintahkan, mereka ragu akan itu. Kenapa saya puasa? Kenapa saya mesti sholat? Nah, dari hubungan kita kepada Allah, hablum minallah kita buruk, maka di situ akan timbul keburukan pula dalam hubungan sesama manusia, hablum minannas kita. Maka disitulah kita melahirkan sifat-sifat tercela, akhlak mazmumah, iri, dengki, hasad, ghibah, takabur, berbohong, hubud dunya, menghakimi, menjudge orang, suuzon, dan lain sebagainya. Karena apa? Hubungan kita terhadap Allah
itu lemah. Keraguan kita begitu besar. Karena orang yang sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketika kita tidak sholat, ketika kita ragu akan perintah Allah, maka perbuatan keji dan mungkar itu muncul. Hati kita pun kotor akan perbuatan-perbuatan penyakit hati. Maka ketika kita menemukan sebuah konflikasi, kita juga harus menemukan sebuah resolusi. Apakah resolusi itu? Ketika kita menghadapi penyakit-penyakit hati, yaitu bermujahadah. Dengan bermujahadah, insya Allah kita mendapat hidayah. Mujahadah itu apa? Mujahadah itu berjuang, berupaya, usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mujahadah an-nafs, berusaha untuk mencegah nafsu-nafsu kita, menuruti nafsu-nafsu syahwat kita. Maka kata Imam Al-Ghazali, bentuk kecintaan hamba kepada Allah, kepada Tuhannya, ialah mengutamakan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah dan tidak menuruti nafsu serta keinginan pribadinya. Karena belum tentu apa yang kita inginkan itulah yang terbaik buat kita. Maka di sini konsep, ada beberapa langkah konsep atau tahap-tahap bermujahadah ini, atau bisa disebut konsep trilogi tasawuf mensucikan hati. Yang pertama adalah takhalli, benar-benar mensucikan hati kita dan membersihkan hati kita dari perbuatan-perbuatan keji, dari dosa. Kita bertobat kepada Allah, kita membersihkan itu. Kita buang sifat-sifat kita yang dulunya suka menghakimi orang, yang dulunya suka menjudge orang. Ah, kamu ini ibadah kok pingin dimasukin, pingin dilihat orang, padahal kan kita nggak tahu hati seseorang itu seperti apa. Tapi kita menjudge, di situ kita buang suuzon kita buang gibah kita. Nah, setelah kita membuang sifat-sifat buruk, maka dari takhalli ke tahalli yang kedua, yaitu menghiasi diri kita ini dengan perbuatan-perbuatan baik. Seperti kita melaksanakan sholat bukan fardunya aja, sunnahnya dikerjakan. Membaca Al-Quran bukan membaca saja, menghafal pula. Kita bersedekah dan lain sebagainya. Kita hiasi saja diri kita dengan ibadah-ibadah sesuai syariat Islam. Lalu setelah kita takhalli, setelah kita tahalli, kita tajalli. Di mana fase di mana kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar mengikhlaskan, benar-benar semuanya ini hanya milik Allah. Kalau kita cukup takhalli dan tahalli saja tanpa memikirkan semua ini adalah kehendak Allah, maka akan timbul sifat takabur, timbul sifat sombong. Saya ibadah, saya bisa sholat, saya bisa hafal Al-Quran, saya bisa pintar seperti ini karena usaha saya. Karena ada sebuah kisah, ketika seseorang di akhirat, dia rajin ibadahnya, sholatnya rajin, puasanya rajin, Al-Qurannya juga ada, dan dia bilang itu adalah usaha saya. Tetapi kata Allah, itulah rahmat dan hidayahku. Tetapi dia tetap bilang bahwa itu adalah usaha saya, maka orang itu masuk kepada neraka. Dan pada hakikatnya memang semua yang kita lakukan, ibadah-ibadah kita, jasad kita, ketampanan kita, kecantikan kita, itu hanyalah milik Allah. Maka orang yang sudah tajalli, itu konsep itu masuk kepada surah Shad ayat 83. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Orang yang tidak bisa diganggu oleh jin dan setan itu adalah orang yang ikhlas. Makanya nabi-nabi dan rasul itu tidak mampu diganggu oleh setan. Karena apa? Dia sudah ikhlas. Hatinya sudah diserahkan kepada Allah. Apa yang mereka miliki itu hanya milik Allah. Maka tidak akan timbul sifat sombong. Dan dalam Quran surah As-Saffat ayat 84, halaman sebelah kanan, idz jaa rabbahu biqalbin salim. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim datang kepada Rabbnya, Allah, dengan hati biqalbin salim, hati yang suci, hati yang bersih, hati yang benar-benar ikhlas. Maka orang yang ikhlas itu tidak akan peduli ketika dia dicaci dimaki, ketika dia dibilang riya, dia ibadah dibilang riya, dia dicaci maki karena perbuatannya.
Karena dia tahu selevel Nabi saja ketika berdakwah dia dicaci maki. Padahal jalan kebenaran, tapi dia dilempari batu, dicaci maki, dibilang segala macam. Tapi Nabi tetap sabar. Apalagi kita yang bukan apa-apa. Jadi marilah kita bersihkan hati kita. Dan orang yang hatinya bersih, ibadahnya hanya untuk Allah, tidak pernah mencari eksistensi, karena eksistensi itu hanyalah milik Allah. Kesimpulan yang saya bisa sampaikan, teruslah berbuat baik walaupun tidak pernah dibalas dengan baik, tetapi ingat, akhirnya akan baik karena akan dibalas oleh Allah yang Maha Baik. Ketika hati kita suci, kita tidak peduli, kita berbuat baik dengan orang. Ketika orang bilang, kau ria, kau pengen dilihat alim, kamu so alim. Tapi ketika hatinya sudah tertuju dengan Allah, saya melakukan kebaikan ini dengan konsep Al-Quran, bukan pemahaman dan mencari eksistensi orang lain. Itulah orangnya biqalbi salim. Dan sama-sama, marilah kita sama-sama mengevaluasi diri kita sendiri tanpa harus menghakimi orang lain. Karena jika kita terlampau sibuk mencari kesalahan orang lain, lalu kapan kita mencari kesalahan pada diri kita sendiri? Jadilah guru untuk diri kita sendiri. Karena yang tahu hati hanyalah Ilahi Rabbi. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, terkhusus juga buat diri saya sendiri, karena kita sama-sama belajar, kita sama-sama haus akan ilmu. Akhirul kalam, walhul muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.